Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap hari sekurangnya 17 kali seorang muslim mengulang-ulangi membaca surat Al-Fatihah di setiap salatnya. Di antara kandungan surat Al-Fatihah, seorang muslim dan muslimah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberi hidayah, diberi petunjuk pada as-siratal mustaqim. Ini menunjukkan bahwa hidayah atau petunjuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap hari seorang memohon kepada Allah tidak kurang dari 17 kali. Kalau bukan sesuatu yang urgent, tidak akan mungkin ya seorang mengulang-ulangi permohonan seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa hidayah, petunjuk kepada jalan agama adalah sesuatu yang sangat penting yang untuk kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah, seorang akan berjalan di muka bumi ini di atas basirah. Dengan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak akan salah jalan. Ya halal, dia halalkan. Ya haram, dia haramkan. Dengan hidayah dari Allah, dia tahu jalan yang akan mengantarkan ke dalam surga dan jalan yang akan mengantarkan dia kepada api neraka. Dengan hidayah pula, kaum mukminin mereka masuk ke dalam surga. Di antara ucapan al-jannah, ketika mereka nanti masuk ke dalam surga, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada jalan surga ini. Tentunya kami tidak akan sampai ke tempat ini kalau tidak mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah.
untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ada beberapa asbab. Ada beberapa sebab. Di antaranya adalah al-bahthu anha wal ijtihadu fi talabiha. Yang namanya hidayah itu dicari. Yang namanya petunjuk untuk seorang mendapatkannya, maka dia berusaha untuk mendapatkannya. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ketika waktu itu beliau mendengar di Makkah ada seorang mengajak kepada sesuatu yang tidak lumrah, mengajak kepada ajaran yang bertentangan dengan agama nenek moyang. Dia pun penasaran. Dia pun mempersiapkan perbekalannya, meninggalkan kampung halamannya Bani Hifar, menuju ke Mekah. Yang dimaksud orang tersebut adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Waktu itu Rasulullah alaihi salatu wassalam dakwahnya sembunyi-sembunyi. Dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi. Sesampainya di Mekah, Abu Dzar tidak langsung bisa bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap mata-mata kaum musyrikin memandang setiap orang asing yang masuk ke kota Mekah. Mereka memantau setiap pergerakan manusia. Yang diinginkan jangan sampai manusia mendekat kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Kurang lebih selama sebulan, Abu Dzar baru bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau pun kehabisan bekal, beliau hanya mengkonsumsi air Zam-Zam. Selama sebulan baru bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika bertemu dengan Nabi, Allah SWT memberikan kelonggaran hati kepada Abu Dzar untuk masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, beliau pun ingin mengumumkan keislamannya di tengah-tengah markas kaum musyrikin. Beliau hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejurus dengan itu, kaum musyrikin seolah-olah mereka dikomando menyerang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari sampai babak belur. Hampir saja beliau hilang nyawanya. Kalau bukan karena Allah kemudian ada seorang yang mengatakan, kalian tidak tahu, ini seorang dari Bani Ghifar. Kalau kalian sampai membunuhnya, tidak akan aman kafilah dagang kalian. Kalian selalu mondar-mandir kafilah dagang kalian melewati kafilah ini. Akhirnya Abu Dzar pun dilepaskan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara sebab seorang mendapatkan hidayah, seorang berusaha untuk mencarinya. Demikian pula ilmu yang itu di antara sebab seorang mendapat petunjuk dari Allah SWT juga didapat dengan seorang mencarinya. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi. Ilmu itu didapat dengan seorang mempelajarinya. Yang namanya sifat hilm, sifat penyabar, seorang bisa mendapatkannya dengan seorang berusaha untuk menghiasi dirinya dengan sifat tersebut. Sebab yang kedua adalah qiraatul Quran bitadabburin wa tafakkurin. Membaca Al-Quran dengan merenungi isi kandungannya. Tidak cukup hanya kita membaca tanpa kita berusaha memahaminya. Karena Al-Quran adalah kitabul hidayah. Allah SWT mengatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang mukminnya, yang kafirnya. Di ayat yang lain disebutkan hudal lil muttaqin.
Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan orang yang bertakwa secara spesifik. Karena mereka lah orang yang mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mau memahami, mau merenunginya. Adapun orang-orang kafir, summun bukmun umyun. Telinga mereka tuli, mata mereka ya buta, hati mereka terkunci. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Takafalallahu liman qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah telah menjamin bagi orang yang mau membaca Al-Quran dan mengamalkannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Di dunia terbimbing hidupnya, di akhirat meraih kebahagiaan yang abadi. Faktor yang ketiga adalah su'alu Allah al-hidayah. Memohon kepada Allah SWT untuk diberi hidayah. Iya, seperti apapun upaya hamba, tanpa ada ma'unah min Allah, tanpa ada bantuan dari Allah, tidak akan meraih apa yang diharapkan. Kita sebagai hamba Allah yang du'afa, yang lemah, jangan pernah kita berlepas dari memohon, meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami hudatan muhtadin. Hudat yakni orang yang memberi petunjuk. Muhtadin orang yang ditunjuki. Orang yang menunjuki orang lain dan orang yang ditunjuki oleh Allah. Nah, tidak cukup seorang dia hanya menjadi orang yang salih, orang baik untuk dirinya, sampai dia juga memperbaiki orang lain. Salihun wa muslih. Dia baik untuk dirinya dan dia berusaha untuk memperbaiki orang lain. Di sini Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita suatu doa yang indah. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Wahai Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Karena perhiasan ada dua macam. Perhiasan yang memoles lahiriah kita, seperti pakaian, kendaraan, dan yang lainnya, dari perhiasan-perhiasan yang sifatnya zahir. Yang kedua adalah zinatun batinah, perhiasan yang menghiasi jiwa seorang, hati seorang, yang disebut dengan libasut taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Orang yang dia berpakaian namun dia tidak memiliki ketakwaan, hakikatnya orang ini adalah orang telanjang. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Rubba kasiyah fid dunya, 'ariyah yaumil qiyamah." Bisa jadi seorang di dunia ini berpakaian, di akhirat ternyata telanjang. Di dunia dia bergelimbangan dengan nikmat. Apapun yang diinginkan di dunia ini, ya, tercapai. Namun ketika hati seorang kopong dari iman, nanti di yaumul qiyamah, dia adalah orang yang telanjang, tidak mendapat apapun. Bahkan yang ada adalah adab. Dahulu seorang penyair mengatakan, "Idzal mar'u lam yalbas thawban minat tuqa, taqallaba 'uryanan wa in kana kasiyah." Bila seorang tidak memakai pakaian takwa, tidak menghiasi dirinya dengan ketakwaan, sungguhnya dia adalah orang yang telanjang meskipun dia orang yang berpakaian. Jika seorang tidak menghiasi dirinya dengan ketakwaan, dialah orang yang telanjang meskipun dia orang yang berpakaian. Kemudian berikutnya adalah an-nadhar fi mahasini dinil Islam. Seorang melihat, mencermati indahnya Islam ini. Dengan seorang mengetahui indahnya Islam,
maka dia akan semakin kuat pegangannya kepada agama ini. Bahwa agama yang dia anut, agama yang ia peluk adalah agama yang indah. Agama yang membuka wawasan yang luas, bukan hanya wawasan yang sempit, wawasan kebendaan, namun wawasan yang luas. Iya. Dahulu utusan Sa'ad ibn Abi Waqqas yang diutus untuk menghadap panglima perang Persia, Rustum. Ketika ditanya oleh Rustum, ya sebelumnya Rustum tahu hakikat orang-orang Arab, bahwa mereka adalah bangsa yang kere, bangsa yang miskin, bangsa yang kalau mereka lapar, mereka merampok. Dan ketika mereka diberi ibarat sesuap, dua suap makanan, mereka sudah diam. Kenapa mereka datang kemari membawa pasukan yang besar? Putusan dari Sa'ad pun menyampaikan di hadapan Rustum, panglima Persia. Inna Allah ta'athana linukhrijal ibadah min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dzikri dunya ila sa'adid dunya wal akhirah wa min curil adyan ila adlil Islam. Allah telah mengutus kami kaum muslimin di tengah-tengah manusia untuk mengeluarkan manusia dari beribadah kepada makhluk menuju beribadah kepada yang mencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kami diutus untuk mengajak manusia dari sempitnya wawasan, sempitnya pandangan dunia menuju luasnya pandangan dunia dan akhirat. Kami diutus untuk menebarkan keadilan Islam yang sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman agama-agama yang ada. Kemudian di antaranya juga adalah mujalasatul ulama as-sadiqin. Senantiasa seorang duduk bermajelis dengan orang yang alim. Orang yang alim yang jujur dalam ilmunya. Yang seorang terbimbing. Seorang ketika duduk dengan orang yang alim, ketika dia lupa, dia akan diingatkan. Ketika dia baik, dia akan didukung. Ketika dia melenceng, dia akan diluruskan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendapatkan hidayah bukan sesuatu yang mudah. Namun akan lebih sulit untuk menjaga hidayah. Di zaman yang iman kita lemah. Ilmu kita juga sedikit, sementara fitnah menyambar-nyambar. Sementara godaan ada di mana-mana. Orang yang selamat adalah orang yang ajaib. Orang yang bisa melewati halangan-halangan, rintangan-rintangan hidayah adalah orang yang luar biasa. Kalau dahulu sebagian salaf mengatakan, laisal ajab man halaka kaifa halak. Innamal ajab man naja kaifa naja. Bukan satu hal yang mengherankan. Seorang binasa, kok bisanya orang binasa? Bukan satu hal yang mengherankan. Untuk binasa, untuk sesat, gampang. Tapi yang sangat mengherankan adalah seorang itu selamat. Selamat dari berbagai fitnah, selamat dari kesesatan, itu luar biasa. Ini diucapkan oleh sebagian salaf di zaman dahulu. Jadi kalau kita melihat, kita mendengar ada orang menyimpang, itu bukan hal yang aneh. Karena untuk menyimpang, untuk sesat, jalannya sangat banyak. Lingkungan yang tidak baik, ilmu yang cetek, kemudian iman yang lemah. Berfaktor bisa menjadikan seorang menyimpang. Namun, untuk bisa seorang istiqomah, untuk bisa seorang menjaga hidayah ini, bukan perkara yang ringan. Laisal ajab man halaka kaifa halak. Innamal ajab man naja kaifa naja. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dengan banyaknya ujian dan cobaan yang menimpa manusia, jangan pernah seorang merasa aman dari fitnah,
Bisa jadi seorang terselamatkan dari fitnah-fitnah yang telah lalu. Namun belum tentu dia akan selamat ketika ada fitnah-fitnah yang akan datang. Ya, hati manusia sebagaimana kata ulama lemah, al-qulubu dha'ifah wa syubah khatafah. Hati manusia lemah sementara syubhat menyambar-nyambar. Nanti di akhir zaman ketika Dajjal muncul, ada seorang dia penasaran. Dia merasa imannya telah kuat dan tidak akan mungkin dia terpapar oleh syubhatnya Dajjal. Dia berspekulasi dengan agamanya. Bal Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengarkan Dajjal telah keluar, adalah dia menyingkir, menjauh. Dajjal bukan tontonan, dia adalah tuntunan bagi ahlul batil. Kita umat diajari untuk percaya dengan yang gaib. Apa kita tidak percaya dengan sesuatu sampai kita melihatnya? Cukup Rasul menghabarkan Dajjal seperti ini sifatnya, kita percaya. Apa kita tidak percaya kecuali sampai kita melihatnya? Orang ini berspekulasi dengan agamanya. Jelas-jelas Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan sifat-sifat Dajjal. Yang beliau juga menyebutkan man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengarkan Dajjal telah keluar, adalah dia menyingkir. Menyingkir bukan malah mendekat. Menjauh bukan malah menonton. Orang ini akhirnya menjadi pengikutnya Dajjal. Menjadi pengikutnya Dajjal. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tentu apa yang disebutkan adalah ibrah pelajaran. Orang yang bijak adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Jangan sampai apa yang menimpa orang tersebut waliyadzubillah menimpa kita. Ya. Kemudian juga ketika seorang berspekulasi dengan agamanya, dengan seorang tidak selektif dalam menimba ilmu, ini juga menjadi sebab seorang bisa terpapar oleh pemahaman-pemahaman menyimpang. Ketika seorang jauh dari bimbingan para ulama, jauh dari bimbingan ya ahlul ilmi, maka inilah yang menimpa kaum Khawarij. Mereka hidup di zaman sahabat masih ada. Bahkan sahabat-sahabat senior. Di sana ada Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad ibn Waqqas dan bersahabat yang lainnya. Namun ketika mereka tidak mau mengikat pemahaman mereka dengan pemahaman as-salaf as-salih, tidak mau mengikat pemahaman mereka dalam agama ini dengan pemahaman para sahabat, dulu mereka sesat. Padahal mereka disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam adalah ahli ibadah. Yang para sahabat kalau mereka membandingkan salatnya sahabat dengan salatnya mereka, puasanya sahabat dengan puasanya mereka, sahabat akan menganggap enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya salatnya sahabat, enggak ada apa-apanya puasanya sahabat dibanding salat dan puasanya orang Khawarij. Namun toh demikian, ibadah yang banyak belumlah bisa menyelamatkan kita prinsip seorang itu menyimpang. Jangan pernah kita memuji keislaman seorang sampai kita tahu apa prinsip dia dan beragama. La tahmadu islamal mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'yihi. Janganlah kalian memuji keislaman seorang sampai kalian tahu seperti apa prinsip dia dan beragama. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan komentar salah seorang umara, salah seorang khalifah yang tertipu dengan penampilan Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid adalah salah satu tokoh dari tokoh ahli bid'ah. Yang dia wala'iyadzubillah, dia dan teman-temannya menilai bahwa fikihnya Abu Hanifah dan fikihnya Asy-Syafi'i tidak jauh dari kolornya wanita, waliyadzubillah. Merendahkan ulama sunnah. Tapi dia tampil sebagai seorang yang soleh, seorang yang khusyuk,
seorang yang zuhud. Sampai ada seorang tadi, khalifah atau salah seorang amir, mengatakan, kullukum yamshi ruwaida, kullukum yabghi saida, illa Amr ibn Ubaid. Semua kalian jalannya pelan-pelan. Semua kalian sedang mencari buruan, kecuali Amr bin Ubaid. Orangnya semangat dalam ibadah maksudnya. Orangnya tulus. Kata Imam Adz-Dzahabi mengomentari ucapan khalifah ini. Ightarra bi zuhdihi wa taqwa wa aghfala bid'atah. Orang ini tertipu dengan penampilan zuhud dan ketakwaan dari Amr ibn Ubaid, namun melupakan kebid'ahannya. Iya, jangan tertipu dengan penampilan ahlu bid'ah. Jangan tertipu misalnya mereka hafalannya banyak, yang mereka titelnya tinggi. Ada sebagian bid'ah dahulu matinya kejatuhan bukunya. Jadi ada ahlu bid'ah matinya kejatuhan apa? Kitabnya. Saking banyaknya kitab yang dimiliki kemudian jatuh menimpanya mati. Apa kemungkinan ahlu bid'ah mereka punya ilmu? Punya ilmu. Punya kecerdasan. Tetapi tidak diberi kesucian hati. Kata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tentang ahli bid'ah. Mereka itu utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Mereka diberi oleh Allah zakat kecerdasan. Cerdas mereka. Pintar mereka. Orator, para orator. Cara bicaranya temata. Orang yang mendengarkannya akan terkesima dengan keterangan dari mereka. Utu zakaan. Mereka diberi kecerdasan. Walam yu'tau zakaan. Tetapi tidak diberi kesucian hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, wa man a'mallahu basiratah lam yazdad kasratul kutubi illa ghayyan wa dhalalah. Barang siapa yang Allah butakan mata hatinya. Jadi ada mata kepala, ada mata kaki, ada mata hati. Orang yang Allah SWT butakan mata hatinya, tidaklah bertambah kitab, kecuali semakin bertambah sesat. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ketika seorang diberi hidayah kepada sunnah, ditunjuki oleh Allah SWT untuk mengikuti ajaran Nabi SAW, maka pegang erat, ini nikmat. Tidak semua orang mendapatkan seperti ini. Adapun dunia, adapun harta, semua orang dapat. Yang mukmin dapat, yang kafir dapat, yang soleh dapat, yang jahat dapat. Adapun ilmu yang manfaat, hidayah kepada sunnah, tidak semua orang mendapatkannya. Tidak semua orang mendapatkannya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang butuh kita ingat bahwa seorang mukmin dalam hidup ini hendaklah senantiasa seperti dua sayap burung. Selalu ada al-khawfu war-raja. Ada rasa takut, namun juga ada rasa harap. Harap, cemas. Dua sikap ini, al-khawfu war-raja'u, ibarat dua sayap burung. Anda kalau melihat ada burung tidak punya sayap, bagaimana bisa terbang? Atau dia punya sayap hanya satu, tidak bisa terbang. Demikian pula agama seorang tidak akan berjalan dengan benar ketika tidak memiliki sikap al-khawfu war-raja. Sikap takut dari penyimpangan, takut dari kejelekan, takut dari nikmat hidayah yang Allah berikan dicabut. Karena yang namanya nikmat bisa dicabut kalau seorang tidak menjaganya, tidak mensyukurinya. Kisah-kisah di masa lalu telah banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam dia mencontohkan kepada kita bagaimana beliau dengan segala ketaatan
yang beliau lakukan. Bahkan beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala kaum musyrikin, dengan sebab itu pula beliau dibakar oleh kaum musyrikin. Toh demikian beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Ibrahim khawatir kalau nanti suatu saat dia menyimpang. Padahal dia adalah Imamul Hunafa dan Abul Anbiya. Beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala kaum musyrikin. Yang dengan sebab itu beliau dibakar oleh kaum musyrikin. Toh demikian, beliau khawatir kalau suatu saat beliau menyimpang. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Adalah Rasul kita alaihi salatu wassalam banyak-banyak mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agama. Rasul alaihi salatu wassalam, seorang yang mendapat jaminan ampunan dari Allah. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dzambi. Apa yang telah lalu dan apa yang akan dilakukan dari dosanya waktu itu, seandainya belum melakukan dosa, telah diampuni oleh Allah. Beliau telah mendapatkan kartu pengampunan. Toh demikian, beliau alaihi salatu wassalam, beliau berdoa agar senantiasa ditunjuki oleh Allah di atas agama ini. Adalah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam yang sangat beliau risaukan adalah kalau nanti dia meninggal, anak keturunannya menyimpang dari as-siratal mustaqim. Ketika tanda-tanda kematian telah datang kepada Yakub, dikumpulkan anak-anaknya. Setelah kumpul, Yakub mengatakan, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, kalau ayah nanti meninggal, siapa yang kalian sembah? Yang dirisaukan oleh Yakub adalah kalau nanti dia meninggal, anak-anaknya menyimpang. Anak-anak yang dahulu menyembah kepada Allah, kemudian setelah itu menyembah selain Allah, ini dikhawatirkan. Ternyata anak-anaknya Yakub semuanya berkomitmen untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihi salatu wasallam pun berpesan kepada anak-anaknya akan besarnya nikmat hadad-din, nikmatnya agama ini. Beliau mengatakan, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah pilihkan untuk kalian agama ini. Agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kalian mati kecuali kalian menetapi agama ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di antara fitnah dan ujian yang menimpa seorang hamba yang bisa menyimpangkan dia dari jalan kebenaran adalah fitnatu an-nisa. Fitnahnya wanita. Rasulullah SAW mengingatkan, ittaqud dunya wattaqun nisa. Waspadilah oleh kalian godaan dunia. Waspadilah kalian godaan wanita. Imran ibn Hattan yang dahulu seorang ahlul hadis, seorang yang berprinsip ahlus sunnah wal jamaah, ternyata berubah menjadi ahli bid'ah. Gara-gara apa? Dia berspekulasi dengan agamanya, menikahi seorang wanita berpemahaman khawarij. Mungkin saja dalam benaknya, nanti akan saya ajari, akan saya bawa dia pada sunnah. Ini pahlawan kesiangan. Lagi-lagi kita ingatkan, jangan berspekulasi dengan agama kita. Kalau di sana ada ada air yang jernih, kenapa kita mencari yang keruh? Kalau di sana ada jalan yang mudah, kenapa kita mencari jalan yang susah? Apa tidak ada wanita yang menjadi teman hidupnya kecuali hanya wanita ini? Kalau Rasulullah SAW memerintahkan kita
untuk selektif dalam mencari teman yang itu kadang berpisah dengan kita, lalu bagaimana dengan teman yang sekamar, seranjang dengan kita? Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agamanya mengikuti agama teman dekatnya. Dalam seorang melihat siapa teman dekatnya. Kalau ini teman yang berpisah, kita selektif dalam mencari teman. Lalu seperti apa teman yang itu serumah, teman seranjang, ya, teman yang itu berbagi, ya, perasaan dan lain sebagainya. Ikhwani rahimani wa rahimallah. Demikian pula fitnatu al-mal, godaan berupa harta. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada ujian yang menjadikan mereka itu menyimpang dari jalan kebenaran. Kata fitnah sering kita dengar. Kata fitnah itu memiliki makna yang banyak. Fitnah bisa berarti syirik. Fitnah bisa berarti ya godaan. Fitnah bisa berarti pemahaman yang menyimpang. Fitnah bisa berarti adab. Sebagaimana firman Allah, "Dzuqu fitnatakum," ay dzuqu adabakum. Fitnah di sini yakni godaan. Godaan ya yang akan bisa menyimpangkan seorang dari jalan kebenaran. Rasul mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummatil mal." Sungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujian, cobaan yang bisa menyimpangkan dari as-siratal mustaqim. Dan ujian umat ini adalah harta. Al-hizbiyun dengan berbagai macam ya coraknya. Di samping mereka memiliki pemahaman menyimpang, di antara sebabnya adalah faktor al-mal. Faktor al-mal, harta. Demikian pula orang-orang yang dahulu di atas istiqomah, di atas sunnah. Kemudian sekarang menjauh dari sunnah, manakala kita telusuri lebih dalam, di antara sebabnya adalah faktor al-mal. Faktor al-mal, harta. Iya. Harta memang sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Namun ketika seorang harus menjual prinsipnya, ketika seorang harus meninggalkan prinsip agamanya, maka ini satu yang sangat mengerikan. Apakah seorang tidak bisa mendapatkan harta kecuali dia harus mengorbankan ya agamanya, mengorbankan prinsipnya? Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang dia lempeng lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kucurkan ya rezeki untuk mereka. Jangan suudzon kepada Allah, jangan buruk sangka pada Allah. Kalau saya menetapi agama ini, kalau saya mengikuti sunnah, ya kapan saya akan dapat harta? Orang sudah pada punya ini dan ini. Jangan seperti itu. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang memperjuangkan agamanya, tidak akan membiarkan hambanya yang mengamalkan agamanya, mereka itu terlantar, tidak. Allah SWT akan memberi kemudahan yang mungkin sebelumnya mereka dalam kesusahan. Allah akan mengucurkan pintu barokah kepada mereka yang sebelumnya mereka ya kesulitan. Tidak jauh apa yang disebutkan oleh sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Belum mengingat dan masih teringat bagaimana ketika di awal-awal Islam, kondisi para sahabat di samping mereka mendapatkan intimidasi, mendapatkan teror dari kaum musyrikin, plus ekonomi mereka sangat-sangat ya waktu itu mengenaskan. Sahabat-sahabat mengingat masa lalu, bagaimana dahulu mereka makan akar-akar pohon, memakan dedaunan hingga pecah
bibir mereka berdarah, berak mereka seperti kotoran kambing. Namun belumlah sahabat Sa'ad, ya, belumlah Rasul meninggal, kecuali saat termasuk salah seorang yang kaya raya. Bahkan dia mengatakan ketika sakit keras yang dia menyangka akan meninggal padanya, di zaman Rasul, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ana du malin, saya orang yang banyak hartanya. Sementara tidak ada ahli waris, kecuali hanya putri saya. Apakah boleh saya infakkan seluruh harta saya? Kata Rasul, jangan. Bagaimana kalau setengah harta saya? Kata Rasul, jangan. Bagaimana kalau sepertiga harta saya? Kata Rasul, ats-tsulus was-tsulusu katsir. Sepertiga itu banyak. Namun setelah itu dibolehkan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang butuh diwaspadai, bahwa di sana ada hal-hal yang bisa menjadikan seorang menyimpang dari as-siratal mustaqim. Di antara sebab utamanya adalah adamut tafaqquh fi dinillah. Seorang tidak mau menyempatkan diri untuk memahami agama ini. Karena yang namanya kebodohan adalah yang segala kesesatan yang ada di muka bumi ini. Manusia atau semua kesesatan yang ada di alam semesta ini, kalau kita kerucutkan, faktornya hanya ada dua. Al-jahlu, immal jahlu wa imma ittiba'ul hawa. Faktornya kalau bukan karena kebodohan, maka faktor yang lain yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kemudian juga faktor yang kedua, tidak mau memahami ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah wal kauniyah. Ayat-ayat Allah syar'iyyah itu berupa wahyu. Al-Quran misalnya adalah petunjuk. Namun bagaimana orang akan bisa mendapat petunjuk kalau dia tidak memahaminya? Alhamdulillah zaman sekarang sarana untuk memahami kitabullah sangat mudah. Di zaman yang Masya Allah teknologi modern, ya, kita sangat mudah untuk bisa memahami agama ini. Manfaatkan. Islam tidak melarang, ya, kemodernisasi. Ya. Selama itu untuk hal-hal kebaikan, manfaatkan. Kalau dulu mungkin sahabat Jabir ibn Abdullah untuk mendapatkan satu hadis harus melakukan pelancongan selama sebulan, meninggalkan keluarga, yang meninggalkan pekerjaan. Kita untuk mendapatkan 1-2 hadis, tinggal duduk manis. Tinggal duduk manis di bawah lampu yang terang, ya, tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari zikri, yang menafsirkan zikri ini Al-Quran. Al-Quran di antara namanya adalah az-zikru. Atau az-zikr, yakni peringatan. Ini barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan dia nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Orang tersebut pun, ya, mengatakan nanti di yaumul qiyamah, ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Padahal Engkau telah, padahal dahulu kami di dunia dalam keadaan melihat. Allah mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian karena dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melalaikannya. Ikhwani rahimakumullah, di antara sebab yang bisa menggeser seorang dari as-siratal mustaqim adalah al-bi'ah as-sayyi'ah wa rufqah as-sayyi'ah. Lingkungan yang tidak baik serta teman yang tidak baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dahulu dikatakan man sahab sahab. Man sahab sahab.
orang yang itu kamu jadikan teman, maka dia akan menyeret kamu. Dan subhanallah, teman yang jelek lebih mempengaruhi daripada kalau seorang dia berteman yang baik. Kejelekan lebih mudah menular ketimbang kebaikan. Jadi kalau ada orang baik berteman orang jelek, bukan yang jelek jadi baik, tapi umumnya yang baik jadi berubah jadi jelek seperti itu. Yang namanya kejelekan gampang menular. Man sahab, sahab. Orang yang kamu jadikan dia sebagai teman, sebagai sahib, dia akan menarik kamu. Ikhwani rahimani wa rahimullah, di antara sebabnya juga seorang tidak selektif dalam memilih pembimbing agama dan tidak selektif dalam memilih bacaan-bacaan yang ada. Berapa banyak orang yang dahulu terkenal dengan kesalehannya, lalu dia menyimpang dari jalan kebenaran setelah dia duduk dengan ahli bid'ah atau orang membawa pemahaman menyimpang. Yunus ibn Ubaid pernah melihat anaknya keluar dari rumah seorang bernama Amr bin Ubaid. Ini beda, Yunus bin Ubaid dengan Amr bin Ubaid beda. Yunus ini pernah ditanya oleh Imam Syafi'i, "Ya Yunus, hal ra'aita Baghdad?" Qala la. Qala Syafi'i lam tarad dunya. Wah Yunus, pernah enggak kamu melihat kota Baghdad? Kata Yunus bin Ubaid, belum. Kata Syafi'i lam tarad dunya, kamu belum lihat dunia. Karena Baghdad waktu itu adalah mercusuar, pusat peradaban Islam di dunia timur. Berbagai macam pergerakan ilmiah ada di situ. Berbagai macam juga kemajuan perkembangan kemajuan duniawi ada di Baghdad waktu itu. Sampai-sampai Syafi'i mengatakan Yunus bin Ubaid lam tarad dunya. Kamu belum lihat dunia kalau belum pernah melihat Baghdad. Ketika Yunus bin Ubaid melihat anaknya keluar dari rumahnya Amr bin Ubaid, salah seorang pengusung kebid'ahan, maka Yunus bin Ubaid menasihati anak. Kalau kamu keluar dari rumah orang yang banci, ayah akan lebih senang daripada kamu keluar dari rumah orang seperti ini. Mungkin yang dimaksud Allah Ta'ala, keluar dari rumah ahli maksiat maksudnya. Keluar dari rumah ahli maksiat, ayah lebih suka daripada kamu keluar dari keluar dari rumah orang ini. Artinya kalau kamu bergaul dengan ahli maksiat akan lebih ringan daripada kamu bergaul dengan orang ini. Ini bukan kemudian Yunus ibn Ubaid menganggap bahwa kemaksiatan tidak bisa mempengaruhi orang, bisa, cuma lebih ringan kejelekannya dibanding dengan kejelekan seorang duduk dengan ahli bid'ah yang dimaksud seperti itu. Ini menunjukkan bahwa orang tua di zaman salaf perhatian terhadap anak-anaknya. Sekarang kenapa anak terpapar dengan pemahaman menyimpang? Terkadang orang tuanya tidak perhatian. Bisa jadi ada seorang dia anak aparat, tapi dia terpapar dengan pemahaman teroris. Kenapa? Karena ayahnya, orang tuanya tidak memperhatikan pergaulan dari anaknya, bacaan-bacaannya apa. Dibiarkan anaknya terpapar pada pemahaman yang kemudian juga di antara sebabnya juga adalah sukutul ulama, diamnya para ulama dan ahlul ilmi. Mereka tidak tergerak untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka orang pun menyimpang. Orang yang Allah SWT berikan di atas pundak mereka tanggung jawab untuk menyampaikan agama ini, kemudian mereka diam, kapan manusia akan tahu yang hak dari yang batil? Bagaimana orang awam akan tahu yang halal dari yang haram? Bagaimana mereka tahu yang sunnah dan yang bid'ah kalau para ulama diam? Dahulu dikatakan as-sukut 'anil haq kanatiki bil batil fil ismi. Orang yang diam dari mengatakan yang hak sama dengan orang yang
yang mengucapkan kebatilan dari sisi dosa. Dosanya sama. Sebagaimana orang yang dia mengatakan kebatilan dia berdosa, demikian pula orang yang diam dari mengatakan al-haq. As-sukut anil haqqi kanatik bil batil bil ismi. Saya tutup dengan kisah Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau datang ke Madinah. Beliau mendapati wanita-wanita Madinah waktu itu ada kecenderungan meniru gaya rambut wanita-wanita fasiqah, wanita-wanita kafirah. Sahabat Muawiyah mengambil segenggam rambut palsu, dia bawa di atas mimbar ya Masjid Nabi alaihi salatu wasallam. Di atas mimbar Masjid Nabi, Muawiyah mengatakan, "Ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum?" Wahai orang-orang Madinah, di mana ulama kalian? Ya, para ulama dari waktu ke waktu, dari masa ke masa adalah garda terdepan yang akan membentengi umat dari berbagai penyimpangan. Kalau mereka diam, kalau mereka tidak tergerak untuk menyampaikan al-haq dari al-batil, yang terjadi seperti itu. Yang ditanyakan oleh Muawiyah adalah di mana para ulama? Ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjalankan agama ini dalam segala keadaan. Dalam keadaan susah atau lapang, dalam keadaan kita sendiri atau di hadapan orang lain. Ya, dalam keadaan ya, apapun. Semoga kita ya, hidupkan dalam kebaikan dan diwafatkan dalam kebaikan dan dikumpulkan bersama orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.